Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari Imam, Nur Aini, dan Tiara. Dan saya sendiri Muhammad Panji. Akan mempresentasikan tentang organisasi dan lingkungan bisnis. Yang pertama-tama ada sifat lingkungan organisasi. Yang pertama itu adalah kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan, jadi kompleksitas lingkungan adalah suatu kondisi yang mempengaruhi suatu organisasi dengan banyak ragam dan faktor-faktor kondisi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut, seperti lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, ketidakpastian lingkungan. Perihal ketidakpastian lingkungan, tentu kita sadari terkait ketidakpastian lingkungan pasti ada sifat dan terus berubah-ubah. Tentu saja berubah-ubah namanya juga ketidakpastian dinaminya juga tinggi, sedangkan dinamika lingkungan itu sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, kelangkaan lingkungan. Yang terakhir itu ada kelangkaan. Maksudnya kelangkaan dari lingkungan ini tentunya dengan sifat sulitnya organisasi dalam mempengaruhi faktor-faktor berupa sumber-sumber informasi yang ada di sekitar lingkungan, terutama lingkungan eksternal maupun internal. Lalu selanjutnya, alasan organisasi perlu menganalisis lingkungan. Pertama-tama, merancang tujuan dari informasi lingkungannya. Lalu yang kedua, meminimalisir resiko. Ketiga, mempelajari persaingannya. Lalu selanjutnya ada lingkungan internal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung terhadap organisasi adalah hal yang di sekelilingnya atau di dalam suatu organisasi yang berpengaruh dan berangkutan. Contoh, seperti karyawan atau pegawai organisasi yang bersangkutan, sistem organisasinya, peraturan-peraturannya, pemimpin atau kepemimpinannya, struktur perusahaannya. Lalu ada model organisasi yang membuka diri pada lingkungan, yaitu seperti stockholder, lalu ada owner, selanjutnya ada organisasi yang didukung oleh supplier dan customer, lalu yang terakhir ada employers. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Yang terdapat ada mikro dan makro. Lingkungan eksternal adalah peristiwa yang berada di luar lingkungan perusahaan yang mempunyai potensi akan berpengaruh pada perusahaan. Lingkungan eksternal mikro yang akan berdampak langsung pada perusahaan, contohnya pelanggan, persaingan, pemasok, perwakilan pemerintah, yang terakhir adalah lembaga keuangan. Selanjutnya ada lingkungan eksternal organisasi makro. Yang pertama ada mikro, yang kedua ada makro. Makro, yang dimaksud makro adalah tidak terdampak langsung pada perusahaan, tapi ada dampaknya. Di antaranya lingkungan ekonomi, yang kedua kebebasan kepemilikan, stabilitas nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga, ketersediaan energi dan bahan baku. Lalu ada lingkungan ekonomi. Yang pertama ada kebebasan kepemilikan,
stabilitas nilai tukar mata uang, 3. tingkat suku bunga, 4. ketersediaan energi dan bahan baku. Di lingkungan teknologi ini terdapat proses bisnis, bisa dibagi 3, yaitu seperti efektivitas, efisien, dan produktivitas, yang dapat memunculkan tumbuhnya e-commerce. Lalu selanjutnya itu ada lingkungan persaingan. Lingkungan persaingan terdapat 4 yang harus kita ketahui. Pertama, 1. melebihi harapan pelanggan. Kedua, restruktur dan pemberdayaan. Keempat, ada bisnis tradisional. Dan yang terakhir ada bisnis kelas dunia. Terdapat perbedaan dari bisnis tradisional dan kelas dunia. Yang pertama, bisnis tradisional, yaitu salah satunya kepuasan pelanggan, orientasi pelanggan, orientasi laba, etika reaktif, orientasi produk, dan yang terakhir fokus manajerial. Terdapat juga bisnis kelas dunia, yaitu salah satunya menggembirakan pelanggan, orientasi pelanggan, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada orientasi laba dan sosial. Keempat, etika proaktif. Lalu selanjutnya orientasi kualitas dan layanan. Dan yang terakhir ada fokus pelanggan. Lalu selanjutnya ada lingkungan sosial. Ada manfaatnya, ada 4 manfaat. Yang pertama, perubahan aspek demografis. Apa itu demografis? Demografis adalah penelitian statistik dari populasi manusia berkaitan dengan jumlah struktur, usia, distribusi geografis, bauran etnik, distribusi pendapatan. Ada juga manfaat dari demografis, yaitu membawa peluang baru bagi beberapa perusahaan dan menurunkan peluang bagi sebagai perusahaan. Yang ketiga ada meningkat jumlah keluarga. Meningkat jumlah keluarga yang dimaksud itu adalah seperti penduduk yang lebih tua bisa membuka peluang jasa penitipan orang tua seperti panti jompo. Nah, yang terakhir ada pertumbuhan pesat rumah tangga orang tua tunggal, yaitu seperti memberikan pengaruh besar pada bisnis atau perusahaan. Lalu selanjutnya ada lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik terdapat 2, salah satunya terhubung dengan pemerintah. Yang kedua ada stabilitas politik. Terhubungnya dengan pemerintah yang mengatur bidang-bidang penting seperti praktek, periklanan, keamanan, kesehatan, standar perilaku bisnis yang dapat diterima. Yang kedua itu stabilitas politik. Stabilitas politik adalah suatu pertimbangan penting yang perusahaan internasional. Tidak ada bisnis yang ingin membuka perusahaan di negara lain kalau hubungan dagang antar negara tidak stabil. Lalu selanjutnya ada lingkungan hukum. Lingkungan hukum terdapat 2, yaitu adanya berlaku peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bentuk regulasi pemerintah, hubungan antar bisnis dan pemerintah. Seperti contoh regulasi pemerintah itu seperti pajak dan regulasi minuman keras. Yang terakhir itu ada lingkungan bisnis global. Lingkungan bisnis global itu ada 2 perubahan, yaitu 1, tumbuhnya persaingan internasional. Jadi antara satu negara dengan beberapa negara.
untuk mendapatkan profit lebih untuk pemasukan kas negara. 2. Meningkatnya perdagangan bebas antar bangsa, yaitu seperti persaingan antara UMKM dengan perusahaan yang ada di dalam negeri. Mungkin seperti itu saja presentasi dari organisasi dan lingkungan bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau informasi dikarenakan kami kelompok 4 sedang sama-sama belajar. Bila ada masukan atau saran, mohon diberitahu, dan bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya Muhammad Panji, mewakili dari organisasi dan bisnis lingkungan bisnis dari kelompok 4. Undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.